Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Herdianto dalam The Herdianto Channel. Oke guys, kali ini saya mau membahas tentang kegalauan kawan-kawan yang pengen atau yang lagi proses untuk berangkat ke Polandia. Pengap guys, pakai masker. Jadi gini, apa sih yang digalaukan sebenarnya? Kalian belum nyampe ke Polandia aja dah galau. Oke, nggak usah galau, nggak usah takut. Yang sudah proses, nikmatin aja prosesnya. Yang belum daftar, kalau udah yakin, langsung daftar aja ke agen yang menurut kalian baik. Nanti setelah di Polandia kalian akan tahu apa sih atau kenapa sih kok ada yang ngeluh, ada yang seneng, ada yang diem baik. Oke, jadi kalau kalian belum nyampe ke sini, nggak usah pusing-pusing banget, lanjutin aja prosesnya. Udah ada proses. Kalau yang kalian maksud gaji, ya setiap sektor tuh punya standar gaji masing-masing. Tergantung nanti kalian kerjanya di sektor apa. Rata-rata untuk 2021 yang saya dapat informasi ada kenaikan sekitar 18 zloty, 5 kalau nggak salah. Saya belum cek sendiri karena rate gaji saya juga nggak segitu, agak sedikit di atas. Jadi saya nggak tahu untuk yang rate terbaru ini yang dibilangnya 18,5 zloty per jamnya. Oke. Kalau ada yang ngeluh dimanapun, namanya orang kerja pasti banyak keluhan, pasti ada keluhan. Jadi kita nggak bisa salahkan orang yang ngeluh, kita juga nggak bisa menghakimi mereka juga, karena setiap orang punya standarisasi enak dan gak enak sendiri. Seperti yang sering saya bilang, cuman balik lagi ke diri kita sendiri lah. Kalau memang udah yakin sama pilihannya untuk kesini, lanjutin aja, gak usah takut. Selama kalian yakin, selama kalian percaya. Karena balik lagi, nasib orang gak sama dan pasti beda-beda, ya kan? Oke. Di Polandia ini gak semua memang dapat kerjaan yang enak, gak semua dapat gaji yang besar. Tapi setidaknya kalau untuk saya pribadi cukuplah untuk menopang segala macamnya selama di Polandia ini. So, kalau kalian belum nyampe ke sini, kalian juga nggak bakalan tahu. Jadi kalau cuman dengar dari orang, nanti kalian bully orangnya. Kalau yang bilang nggak enak, kalau yang bilang enak dibully juga. Jadi mungkin rombongan yang diem baik ini orangnya males untuk share, ya karena seperti itu. Ngomong enak dibully, ngomong gak enak dibully. Jadi ya biarin aja gitu aja kan. Tapi cobalah hargai orang yang mau nge-share pengalaman buruk mereka. Jangan kita anggap dia jelek-jelek kan, atau menurunkan semangat kalian. Jangan, karena masalah semangat turun atau segala macamnya itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Kalau kalian udah yakin, pasti kalian bakalan tetap semangat untuk kesini. Oke. Itu satu. Terus apalagi ya? Kadang
lucunya itu ya seperti itulah. Tapi ya saya nggak salahkan pendapat orang juga, itu hak kalian untuk berpendapat. Cuman ya janganlah seperti itu gitu. Kalau menjudge orang itu kadang saya pun ngerasa gimana gitu kan. Karena gini loh, kita share ke teman-teman semua itu gratis, dan dengan harapan kalian dapat informasi yang baik, dan yang buruk juga kita buka juga. Jadi usahakan kalau menerima informasi pun dengan yang sewajarnya gitu. Memang nggak semua bernasib buruk atau dapat agen atau tempat kerja yang jelek, tapi ada juga yang dapat pekerjaan itu bagus. Nah, ya seperti yang teman-teman bilang juga, intinya semua orang nasibnya beda-beda. Jadi udah, ayo datang bareng-bareng berjuang di sini, kerja, cari nafkah, ya kan? Nah, setelah itu, bukan setelah itu nih. Tapi sebelum kalian berangkat, kalian cari tahu dulu. Maksud saya itu gitu, cari tahu dari pihak agen yang mau menyalurkan kalian ke Polandia ini, nama perusahaannya tuh nanti apa di sini. Di Polandia ini kalian akan kerja di mana? Karena rata-rata saya lihat sektornya sama. Factory atau pabrik, perkebunan, pertanian, sama ya spare part mobil, pabrik juga ya, pabrik sama pertanian dan perkebunan. Yang saya lihat sih sektornya itu rata-rata. Satu yang harus kalian cari tahu, kalau dia bilang kuota masih ada, berapa nominal kuotanya. Terus kalau dia bilang lagi kuota jumlahnya sekian orang, kalian tanya, udah berapa yang berangkat dari agen tersebut? Oke, jadi jangan tergiur masalah gaji dulu, jangan. Tapi gali informasi dulu. Pertama, yaitu tadi, tanyakan nama perusahaannya nanti yang di Polandia itu apa, nama perusahaan kalian kerja. Kalau di pabrik, ya pabrik apa. Kalau di kebun atau pertanian, ya namanya apa, daerahnya mana. Habis itu kuotanya berapa dan sudah berapa yang berangkat. Terus sistem kerja sama mereka itu apa, itu harus ditanya dulu. Sistemnya mereka cuman suplemen power aja, atau kerjasama langsung dengan pihak pabriknya. Kalau suplemen power ke agen lagi di Polandia, ya setelah nyampe Polandia kalian tanggung jawab 100% sama agen yang ada di Polandia, bukan dengan yang di Indonesia lagi. Kalau setahu saya sih gitu. Tapi mungkin kalau ada orang yang lebih paham, boleh komen nanti di bawah, di komen aja, dibenarkan kalau saya salah. Nah, jadi jangan sampai nanti, kenapa gini loh, jangan sampai nanti kalian sudah sampai di sini, sudah sampai di Polandia, malah nganggur, belum ada job. Itu tandanya agen di sini pun cuma nerima orang aja, menerima kerjasamanya ya, dia nyetok orang.
Setelah disetok baru dicarikan kerjanya. Nah, selama kalian nunggu itu kan nggak ada yang tahu berapa lama. Kalau 1 minggu oke, 2 minggu oke. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita mau ngasih nafkah gimana ke keluarga? Itu belum nafkah ya. Kita bilangkan aja kita mau makan di Polandia nih, duitnya dari mana? Ngandelin uang saku. Mau berapa banyak kita bawa uang saku? Kan gitu. Jadi ya, yang utama tuh jangan gaji, jangan enak atau enggaknya. Yang namanya kerja sama orang tuh nggak enak. Kita harus ngikut aturan dia. Ya, jadi kita nggak bisa pakai aturan kita harus ikut aturan yang dibuat sama tempat kita kerja. Kayak gitu. Jadi nggak usah pusing masalah enak dan nggak enak ini. Yang jelas kalau masalah gaji, kalian sudah banyak dapat informasi mungkin dari kawan-kawan yang lainnya berapa rate standarnya di sini dan sistem penggajiannya gimana. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Ya, itu aja beberapa poin yang pengen saya sampaikan. Terus yang bisa kalian tanyakan juga ke pihak agen yang akan memberangkatkan kalian ke Polandia. Tujuannya supaya kalian nggak nyampe sini tuh masih nunggu gitu. Ya, karena memang ada beberapa teman yang DM ke saya, "Mas, saya udah di Polandia, udah 1 bulan tapi belum dapat kerja." Saya tanya, "Nah, memang ke Polandia kemarin perjanjiannya gimana?" Ya, katanya jobnya ada. Ya, saya cuma bisa bilang, ya ditunggu, mungkin sedang dicarikan. Ya, kita mau ngomong apa lagi? Nggak mungkin kita bilang ya udah kabur aja, kan nggak mungkin. Nggak boleh kita nyuruh orang kayak gitu. Kita cuma bisa bantu ya ditunggu, yang sabar. Namanya di Polandia ini kan agensi nggak cuma satu, agensi nggak cuma satu, dan lowongan kerja pun sekarang makin menipis. Karena apa? Karena dampak pandemi COVID-19 yang selalu jadi alasan terbesar dimanapun negaranya. Gelombang PHK pun banyak. Dan bahkan yang sudah kerja pun nggak bisa berleha-leha, nggak bisa merasa tenang-tenang baik. Karena apa? Sewaktu-waktu kita nggak tahu, tiba-tiba kena PHK, diberhentikan. Bukan diberhentikan oleh agensi, tapi oleh perusahaan. Tapi kita tetap bisa di agensi yang sama. Dan mau nggak mau harus nunggu lagi untuk dikasih kerjaan baru. Oke, gitu aja videonya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, nggak usah takut ke Polandia, nggak usah ragu. Kalau sudah proses ya dilanjutkan. Kalau sudah mantap mau daftar ya dilanjutkan. Mau gimana lagi coba? Karena saya dengar rata-rata sekarang proses ke Polandia membutuhkan biaya nggak sedikit. Tapi ya memang gitu adanya. Oke lah, sampai di sini aja dulu videonya. Like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa di share, jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan. Dan juga di subscribe channelnya supaya channel ini berkembang lagi.
dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di the next video. Bye bye.